Kemarin kita sampai pengulangan while ya. While, yang ini sampai ini kemarin ya. Jadi contohnya, kita contoh latihan pengulangan while dan pengulangan dengan menggunakan while ya. Untuk menghitung, ini dia berapa besar hasil dari investasi kita jika tabungan awal kita dengan bunga tetap, dengan selama sekian tahun. Kemudian ditampilkan prosesnya per tahunnya gitu ya. Nah, ini contohnya terakhir kemarin ya. Jadi dengan saldo awal input, kemudian bunga juga kita inputkan, kemudian juga berapa lama kita mau letakkan dia di bank tersebut. Nah, setelah itu ini hanya output judulnya ya. Setelah itu ini dia pengulangannya. Jadi tahunnya mulai dari 1 sampai jumlah tahun yang mau kita inputkan di atas. Nah, saya ambil yang ini aja ya, lebih biar ketahuan ya, mana yang pengulangan, mana yang input, mana yang outputnya ya. Ini tadi sudah kita masukkan berapa tahunnya ya, mau kita simpan. Dimana kalau untuk pengulangan, dia harus lebih besar daripada 1 gitu ya. Kalau 1 dia tidak ada pengulangan. Karena 1 nanti kecil daripada kecil sama 1 ya udah selesai. Hanya setahun doang deh ya. Nah, kalau lebih nanti lebih setahun dia akan mengulang lebih dari 1 kali. Nah, kemudian yang sini tadi ya, yang kita aritmatika set precision untuk menentukan berapa angka di belakang koma untuk bilangan sisipan library-nya IO input output manipulation gitu ya, singkatannya. Karena awalnya kita belum, nilai masih awal ya, kita nolkan dulu. Setelah itu nanti baru di bawahnya nanti kita kasih dia 2 angka di belakang koma. Kalau terserah kita, ini kepentingannya terserah ya. Ini contohnya di sini 2 angka. Ini baru pengulangannya. Selagi dia target tahun kita tadi itu masih lebih besar daripada tahun, ya ini kebetulan tahunnya berulang inkremen ya, satu-satu ya. Setelah tahunnya satu, kita masuk ke 5. 1 kecil sama dari 5, benar. Diproses dulu saldonya berapa, bunganya berapa, kemudian di-outputkan untuk tahun tersebut. Kemudian tahun berubah jadi 1, tambah 1 ya. Jadi 2 kecil dari 5, contohnya tadi 5 ya. Kecil sama ya, masih benar lagi. Saldo tadi menjadi saldo tambah bunga tahun pertamanya ya. Dikali lagi dengan bunga, tambah lagi dengan bunganya, kemudian di-outputkan lagi terus sampai tahun 6 ya. 6 tidak kecil daripada 5. Nah, kalau 5 masih sama ya, karena di 1. Kalau mau kita hitung ininya nanti mulai dari 0 ininya ya, tahun nggak ada tahun ke 0 kan, kita setelah dapat itu kan tahun pertama. Nah, di sini di-outputkan setiap. Nah, jadi dia output perhitungan itu kita masukkan di dalam while-nya sini. Kurung kerawal sampai kurung kerawalnya ya, merah. Kalau tidak seperti kemarin ini nggak kita outputkan, dia sudah ngitung. Tetap dia sampai sini aja umpamanya. Ini nggak kita outputkan. Tetap dia seperti contoh yang kemarin 41 ya. Sehingga dia langsung hasilnya setelah 15 tahun katanya kan. Nah, cuma kita nggak tahu prosesnya masing-masing tahunnya. Nah, ini contoh yang sama. Nah, kita ambil, kalau di sini dia kan jumlah tahunnya tadi ya. Ini saya ambil contoh saja 1 dulu. Nanti baru kita lanjutkan. Ini yang kemarin nih ya. Nah, tutup, saya tampilkan. Nanti baru, jadi kita tergantung kita ya. Nah, ini kebetulan contohnya ini, umpamanya 25.000, umpamanya kan. Dolar ya.
bunganya umpamanya 3%, saya akan menabung selama 7 tahun umpamanya. Jadi jumlah berapa tahun kita menabung. Nanti bisa juga saya maunya 2 kali lipat dari tabungan saya, berarti ininya menjadi syarat nanti. Sekarang kan tahunnya menentukan. Setelah 7 tahun saya akan selesai diambil gitu ya. Nah, ini dia ulangan. Setiap kali 25.000 nih dia. Makanya ini set presisinya 0 ya. 3%, presisinya 0. Baru setelah itu diproses. Tahun pertama, setelah tahun pertama nih ya, 1 tahun, dapatnya 750. Sehingga nanti modal yang 25.000 tadi menjadi 20.350. Tahun kedua, bunganya bertambah. Kenapa? Bukan dari 25.000 lagi dia, tapi adalah dari 25.750. Sehingga didapat naik lagi dia 22 dapatnya ya, $22. Setahun itu ya, kenaikannya. Sehingga totalnya ini ditambah dengan ini. Tambah terus, tambah besar ya kan? Enggak, setelah seperti berapapun dapatnya di sini ya. Tidak tergantung dari saldonya, tetapi tahunnya. Karena syaratnya tadi tahun kan nih. Berapa tahun kita mau? Awalnya di sini. Ya, tahunnya kecil daripada, nah ini kan jumlah tahun, maka dia akan, setelah dia besar, setelah tahun ke-8, ya salah. Berarti salah udah, masuk keluar. Nah sekarang kita ambil contoh seperti yang sebelumnya. Kita berapa kali targetnya. Saya maunya setelah duit saya sekian, baru saya berhenti nabung. Nah gitu ya. Berarti kan targetnya tuh. Kalau minimal sekian gitu ya. Nah, kita masuk latihan, nah, ini copy paste ya. Latihan 41C. Mana nanti dia atasnya sama nih, sama. Bedanya di sini, target. Kalau tadinya kan tahun ya. Nah, nanti kita lihatin. Copy paste ya. Ini saya lihatin. Copy paste latihan 41C. Jadi kombinasinya banyak ya. Tergantung kebutuhan kita. Jadi pemrograman itu tergantung dari kita. Kitanya apa yang mau dihitung. Walaupun dengan data yang sama ya. Ini sama ya tadi. Nah, dari sini bedanya. Jadinya, berapa kalinya ya, targetnya berapa kali dari saldo. Soalnya di 0, kalinya ini, sein, tadi dia, syaratnya ini tadi. Umpamanya 2 kali, 3 kali, semakin besar dia, karena di sininya pengalinya double ya, berarti dia nanti bisa, saya 1,5 kali aja, bisa. Pakai pecahan deh ya. 2,5 kali, 3 kali, nah terserah karena di double. Bisa bulat, dia bisa pecahan. Nah ini dia sehingga while-nya nanti beda. Kalau tadi tahun kecil sama dari ini ya, tahun kecil sama dari tahun ini. Jumlah tahun yang kita inputkan di atas. Nah, kalau sekarang dia tidak. Saldo kecil daripada target. Targetnya berapa? Targetnya adalah berapa kali daripada saldo awal. Karena pengalinya ini bisa pecahan. Karena dia double ya. Ya, dia nanti bisa saya sempat dulu ini ya. Seperti contoh awal kita. Copy paste ya. Masih ada sih. Coba kita jalankan. Sama seperti yang kemarin dia ya hasilnya. Kita mau 2 kali lipat investasi kita. Dari saldo awal yang kita inputkan, berapa saldo yang kita tabung. Atau 3 kali lipat, atau 4 kali lipat, atau 5 kali lipat, atau 2,5 kali lipat. Terserah ya. Semakin besar dia dengan bunga yang sama ya, semakin lama dia akan didapatkan. Ya. Semakin besar target kita, semakin lama dia akan dapatkan. Ini contoh. Selesai dulu ya. Nah, awalnya sama dengan tadi. Kalau awal, Bapak terserah kita ya. Bapak 25.000 juga. Yang terbesar. Boleh yang sama aja, 5.000.
bunganya 4% tadi ya, pokoknya 4%. Target saldonya berapa kali? Target saldo berapa kali di saldo awal ya? Pokoknya saya mau 1,5 aja dulu biar pendek ya. Jadi dari 25.000 menjadi kalau 1,5-nya kan 37,5 ya. Nah, 133 dengan bunga 4%. Nah, ini kan dari 25.000 4%-nya dapat 1.000. 10%-nya kan 2.500 kan. 1% 250 kali 4 ya 1.000. Ini naik lagi dari 26.000 dia 4%-nya. Dapatnya 10.000. 40. Totalnya 27.000. Berikutnya 4% dari 27.000. Seterusnya sampai dia 1,5 ini kan 1,5 kali. Berarti dia setengahnya kan ini 25, setengahnya 12,5, 37,5 ya. Oke, masih kurang karena 37.500 ya. Nah, ini baru 38.000 dapatnya. Ini 1,5 lebih nih ya. 1,5-nya kan 37,5. Nah, baru 1,5 kali lipat setelah 11 tahun. Nah, dengan data yang lain juga bisa. Nah, nanti coba kalian coba share ya. Bagi yang sudah ya, share, saya akan tes lagi satu lagi sekarang menunggu ya. Sambil nunggu, kita coba lagi untuk yang lain datanya ya. Kalau tadi 7 tahun ya, saya mau lebih panjang lah ya. Ini dia 20.000 sekarang. Bunganya kecil 3% Bapak kan. Target saldonya tadi 1,5 3 kali lipat, berarti 60 ya. Nah, panjang nih kan 38 tahun udah dapat 3 kali lipat. 60 lebih ya, tidak mungkin pas 60. Karena bunga berbunga, kalau bunga kita bisa. Setelah 38 tahun baru kita dapatkan hasil kita sebanyak 3 kali lipat daripada saldo awal. Betul ya? Nah, sekarang coba di-share salah satu data saja ya, masing-masing. Udah saya buka tuh share-nya ya. Tolong di-share. Hasilnya ya, hasilnya nanti baru. Coba geser ke atas itunya ya. Berapa ininya? Geser ke atas. Scroll ini ya, yang di atas digeser ya. Coba geser ke atas. Maesa. Iya, Pak. Ini Ini udah ada. cuma ini ya, 6,5% deh ya. 5 kali Iya, Pak. lipat. Dari 5 juta ya 5 kali lipatnya berarti 2,5 ya. Coba ke bawah. 2,5 juta. Nah, ini kan 2,5 lebih ya. Oke, berhenti. Cukup, Maesa. Bentar, siapa lagi? Nanti saya tanya dulu ya, Maesa ya. Nah, coba yang lain. Ini siapa nih? Putra, Pak. Putra ya. Ini ke atas dulu Putra. Berapa kali dia? 2,5 kali ya. Ya saldo dari 25.000 ya. Setengah berarti 57. Nah ya. Tambah 62,5 ya harusnya. Ya. Cukup Putra. Sekarang satu lagi ya. Teguh bisa? Iya, Pak. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Ya, 3 kali lipat dari 50, 100. Ya, cukup. Nah, itu dia ya. Jadi kita udah ambil beberapa contoh untuk ininya ya. Pengulangannya menggunakan while. Itu kita kebutuhannya ini contohnya tabungan ya. Itu pengulangan itu macam-macam kebutuhan kita ya. Mengulang program perhitungan. Nah, ini kan perhitungannya dia datanya hanya sekali masuk ya. Jadi sekali kita inputkan dia akan berulang sampai syarat yang
buat itu salah. Jadi targetnya, kalau targetnya ini lebih besar daripada saldo, udah setelah saldonya lebih besar daripada target, udah berhenti. Kalau tadi setelah tahunnya lebih besar dari jumlah tahunnya yang kita simpan ya, dia akan berhenti. Nah sekarang tadi kan hanya sekali ya datanya, kemudian data berikutnya adalah berdasarkan berapa persen dari saldo awal gitu ya. Nah sekarang kita contoh berikutnya ini berbeda, datanya tidak bisa dari rumus. Tadi kan dari rumus ya. Jadi saldo berikutnya adalah saldo awal dikali dengan berapa persennya. Nah saldo berikutnya juga dari saldo nilai terakhir dikali dengan sekian persen. Jadi dia dari rumus itu kan, rumusnya 1. Nah, kalau sekarang kita menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Kita lupakan nanti jumlah mahasiswanya jangan banyak ya. Karena nanti dia akan menginput. Kalau tadi kan hanya sekali input kita kan. Nah, ini jumlah mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu mempunyai nilai beda-beda. Bisa sama, bisa beda ya. Tidak bisa kita rumuskan. Nilai mahasiswa pertama sekian, pamannya nilai kedua berapa persen ya, atau berapa kali dari mahasiswa pertama kan nggak bisa. Random kan? Random ini tergantung. Sehingga inputnya di sini kita masukkan. Yang menentukan jumlah mahasiswanya. Nah, ini juga beberapa cara. Jadi kalau dia nggak terlalu banyak, tentukan dulu mahasiswanya berapa orang sih. Nah, kalau kita masukin nilainya. Mahasiswa pertama berapa nilainya? Mahasiswa kedua berapa nilainya? Mahasiswa ketiga berapa nilainya? Nah, kalau yang contoh kita tugas kemarin kan hanya untuk memasukkan satu nilai kan. UTS sekian, UTS itu. Untuk satu orang ya. Di sini kan mahasiswanya banyak. Makanya dia ngulang. Jumlah mahasiswanya 5 dulu. 5 mahasiswa pertama. Kemudian masukin nilainya. Kemudian dia akan dihitung ke sininya. Masuk lagi nilai kedua, ketiga sampai kelima. Untuk ke-6 dia salah kan? Wah, baru hasil tadi total ini akan dirata-rata. Nah, itu copy paste dulu yang ini. Jadi ini jangan banyak-banyak inputnya nanti ya. Ini nggak boleh banyak karena nanti dia akan menanya kalau kamu masukin nanti mahasiswa 50 dia akan meminta 50 data. Nah, gimana Pak kalau nanti kita nggak tahu dulu jumlah mahasiswa? Nanti ada lagi caranya. Nah, ini kan kita ketahui dulu. Kita itu biasanya untuk data-data yang tidak terlalu banyak ya. Oh, kita hitung dulu datanya. Oh, datanya sekian, baru kita data sekian kita masukkan. Tapi kalau datanya banyak, masa ngitung dulu kita? Nanti ada caranya lagi nanti. Caranya sama itu ya. Nah, ini dia kita menghitung nilai mahasiswa tersebut, simpan dulu ya, biasakan simpan. Tidak bisa kita rumuskan. Hasil rata-ratanya bisa kita rumuskan, tetapi nilai masing-masing mahasiswa akan tergantung dari mahasiswanya kan. Tidak bisa kita rumuskan. Mahasiswa kedua sekian persen dari mahasiswa pertama. Ya nggak bisa. Jadi yang ini kita tidak bisa serta membuat rumus untuk nilai ya, datanya berbeda-beda. Sama juga nanti untuk yang itu umpamanya kita ambil contohnya ya. Jadi jangan masukin jumlah mahasiswanya banyak-banyak ya. Karena nanti akan dihitung untuk kalau mahasiswanya 50 ya nilainya kan 50. Nah, contohnya kita jangan banyak pengulangannya. Tapi nanti kalian masukin nanti berbeda-beda ya. Seperti kan bahwa pengulangan itu batasnya kita menentukan. Terus simpan ya, bagian 42.
Jadi ini datanya berulang. Kalau tadi kan sekali masuk, dia akan mengulang sendiri. Itu tulisannya ya. Akan kali besar 2. Nah, itu nilai rata-rata mahasiswa. Kalau kemarin kan hanya untuk 1 orang, nilainya 3 gitu ya. Nanti bisa juga 3 kita masukin UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Atau nanti kalau udah pakai ini nanti deh ya. Jadi jumlah mahasiswa 5 aja dulu ya. Nah, mahasiswa pertama berapa? Makanya 75. Mahasiswa kedua. Nah, makanya kalau kamu 50 nih akan nanya terus dia. 80, bapaknya kan. Mahasiswa ketiga 78, mahasiswa ini 90, mahasiswa keempat, kelima 100, bapaknya kan. Setelah 5 dia baru akan menghitung totalnya. Menjumlahkan seluruh data ini dibagi dengan 5. Nah, kan? 100, 190, di sini kan 270, ini tambah 150 lagi, 3, 200 ini berapa? 270 ya, tambah ini 348, 528 tambah ini 23 ya, dibagi 5, itu 53, 53. Ini dihitung semua. Jadi tidak, data ini tidak dari rumus sebelumnya, bebas. Tidak ada urutannya. Oh, yang di atas lebih besar atau yang kecil ya. Nanti kita ambil yang kecil, kita ambil yang besar namanya. Tidak ada masalah dia. Karena datanya bukan dari perhitungan, tetapi dari input. Ya, di dalam input. Jadi untuk untuk menghentikan pengulangan, nanti ada 2 cara. Pertama dia dari sampai salah, berarti pakai counter ya. Counternya salah, ini kurang lagi data yang besar namanya ya. Mahasiswanya saya nggak ambil banyak-banyak, 7 aja bapaknya. Oh, ini dapat 100 dulu, boleh. Kemudian dapat ini 50, nggak masalah. 75, ini berarti kan acak kan? 80, kalau ada yang 40 umpamanya kan? Yang ke-6 dia 70, yang ke-7 naik lagi umpamanya 90. Nah, ini kan datanya acak. Jadi dia tidak tergantung dari data pertama, tidak mempengaruhi data kedua tidak mempengaruhi data ketiga. Nah, kalau yang tabungan tadi mempengaruhi, karena dia sekali input, kemudian data berikutnya berdasarkan berapa persen dari data tersebut. Ini tidak bisa, datanya harus mandiri masing-masingnya, tidak tergantung ke data sebelumnya. Nah, pembaginya nanti rata-ratanya baru dia tergantung dari jumlah daripada mahasiswanya. Nah, coba di-share lagi yang sudah selesai, datanya banyak ya, lama nanti nunggunya kita. Coba di-share. Nah, ini 5 cukup. Ya, beda-beda ya. Ini siapa nih? Vanessa, Pak. Nah, ya. Tanya dulu ya. Coba yang berikutnya, tunggu dulu. Tanya dulu Maesa. Ya, siapa lagi? Enggak harus 5 ya, tetapi berbeda. Tadi Maesa 5, yang lainnya boleh kurang, boleh lebih ya. Wah, kita pengulang hanya 5 kali dong. Enggak. Saya, Pak. Bisa. Teguh ya. Teguh, Pak. Ya, Pak. Sebentar, belum muncul. Bentar, Pak. Coba, belum muncul, Teguh. Nah ya, 6 datanya ya. Ya, terus. Ya. Siapa lagi? Putra? Coba Putra. Bentar, Pak. Ya.
Sebenarnya banyak ya. 3 juga boleh. Yang penting jumlah awal 9. Boleh, cukup ya? 9, Pak. Ya, boleh. Nah, ini kan jika kita menentukan dulu jumlahnya. Ini biasanya itu data-data yang tidak terlalu banyak. Kalau datanya banyak, berarti kita kan masa ngitung dulu. Ya kan? Kalau salah ngitung, umpamanya datanya tadi, nah di sini umpamanya ya, kita salah memasukkan datanya. Salah hitung kita gitu ya. Nah, ini kelemahannya di sini nih. Jadi setiap sistem itu ada kelemahannya. Sini umpamanya kita share dulu. Umpamanya data yang salah, ya. Saya udah masukin mahasiswanya 4. Ternyata nanti mahasiswanya ada 6 pemain. Udah dia sampai 4 berhenti. Saya ditanya 6 ternyata ketulis 4. Udah, dia berhenti. Tuh kelemahannya kalau kita tentukan di sini. Oh ternyata data yang lain bisa masuk, harus kita ulang lagi. Nah, nanti ada pengulangan ya. Kemudian kebalikannya. Kalau tadi kan datanya 6, ternyata keisinya 4 ya. Artinya 2-nya nggak bisa masuk. Nah, kalau ini kebalikannya. Datanya kebanyakan. Saya masukin 22. Ternyata datanya hanya 5. Data berikutnya ya nunggu terus deh kan. Nunggu terus deh nih. Data saya 22 aku masukin. Padahal datanya hanya 5 orang. Umpamanya ya. Nah, datanya cuma 5. Dia akan nanya terus. Sampai 22. Nah, gimana supaya kita tidak tergantung daripada data ini. Pokoknya kita masukin, oh udah selesai kita hentikan. Nanti ada caranya nanti. Ya. Gimana menghentikannya supaya kita nggak hitung. Apalagi data banyak kan. Keselip dia juga kan. Oh masih ada data satu lagi. Atau ke itu dua kan. Oh ternyata dia datanya. Langsung tiba-tiba udah keluar dia kan. Nah, atau dinanya lagi. Data udah habis nih. Nah, data-data jadi salah kan. Nah, nanti ada caranya. Supaya kita tidak tergantung dari jumlah datanya. Jadi biasanya kita data yang banyak, data yang kecil kan kita lebih mudah untuk mengeceknya ya. Oh, datanya hanya sekian nih. Udah, kita hitung dulu, baru kita, oh datanya sekian. Berdoa ya. Cara keduanya, kita tidak menentukan jumlah. Berarti ada satu data yang tidak kita pakai. Umpamanya datanya maka ditulis ini. Nilainya dari 0 sampai 100. Kalau tadi kan sebenarnya bebas tuh ya. Nanti ini belum kita batasin ya. Nilainya 0 sampai 100. Kalau ada datanya ini masih bisa salah, masih masuk deh ya. Nah, untuk supaya setelah datanya selesai, mahasiswanya tadi ada 15. Setelah 15 udah kita tutup. Yang ke-16-nya kita masukin data min 1. Karena data tidak ada min 1 kan. Atau nanti di atas 101 gitu ya. Terserah kita ini. Cuman rumusnya nanti sedikit berbeda. Kalau tadi kan rumus rata-ratanya kan ini kan. Totalnya ini tadi total. Nilai mahasiswa pertama. Kan? Kan? Nilai pertama. Totalnya 0 tadi kan. Sama 50. Mahasiswa kedua masuk lagi nilai. Tambah lagi. Mahasiswa ketiga tambah lagi. Jadi totalnya itu kan. Totalnya dibagi jumlah mahasiswanya. Nah, kalau di bawah kan dia ada tambahan lagi. Makanya saya ambil 1 atau minus 1 nggak salah ya. Ininya sama tadi. Mahasiswa pertama, mahasiswa kedua ditambah. Mahasiswa tambah dengan kedua. Mahasiswa ketiga tambah. Kedua dengan ketiga. Keempat tambah dengan 1, 2, 3 dengan keempat. Kelima, 1, 2, 3, 4, 1, 4 sampai 5. Keenam, 1 sampai 5 tambah 6. Terus, nah total di sini, ininya, saya hitung untuk juga min 1. Nah, pada saat min 1, dia langsung keluar. Nilainya sini. Tadi kan kecil dari ini ya. Dari jumlah mahasiswa kan. Jika awalnya I-nya tadi
pengulangannya agak kecil dari jumlah mahasiswa yang kita inputkan. Selesai dia, jumlah mahasiswa menentukan. Kalau di sini tidak. Dari mana dia? Dari yang kita inputkan. Nilainya tidak sama. Ini tanda ini nih. Tanda tidak sama adalah tanda seru dan sama dengan. Nanti sama dengan kita tuh ada beberapa ya. Contohnya di sini bentuknya. Sama dengan 1 udah ada tadi kan. Sama dengan 2 nanti. Udah ada nanti. Plus kemarin, plus sama dengan. Min sama dengan dan sebagainya nanti ya. Nah, ini dia tidak sama. Nah, dia tidak sama. Jika nilainya tidak sama dengan min 1, dia hitung lagi. Umpamanya 50 tidak sama dengan 1, benar kan? So, 70 sama dengan 1 kan? Benar. 80 tidak sama dengan min 1 kan? Benar. Min 1 tidak sama dengan saya salah. Min 1 harus sama dengan min 1 dong. Ini tidak sama. Oh, dia berhenti. Jadi, kita memasukkan satu nilai yang tidak ada di sini nih. Nilai 0 sampai 100 ya, kita ambil min 1 lah. Boleh nggak saya 101? Boleh. Cuma di sini ganti nanti. Nah, kalau min 1 kita kurang 1 i-nya. I-nya kan bertambah nih. Ya kan? Di sini ya. Mana I-nya kan? I tambah 1, I tambah 2, tambah 3, tambah 5, tambah 10 ya kan? Yang ini masuk juga min 1 dia akan masuk 11. Tapi dia yang ke 11-nya nggak dihitung, jadi 11-nya dikurang 1, 10. Kalau saya mau Mbak 200 Pak kan di atas ini nih, boleh. Ininya I-nya dikurangi 200. Akan gitu ya. Nah, ini kita copy paste lagi ya. Jadi kita tidak perlu menentukan berapa mahasiswa. Berapa jumlah data yang mau kita hitung. Masukin terus. Udah selesai, oh habis datanya toh. Udah kasih min 1. Dia akan menghitung. Nanti kita tambahkan. Jadi itu tergantung dari kebutuhan kita dia ya. Jadi kalau datanya banyak ya kita jangan gunain tadi. Repot. Jika datanya berbeda, nah berarti kita harus masukin lagi. Ini masih tambahkan nanti ini. Tambahkan sedikit ya. Jadi dari tambahin ini. Bentar ya, tambah sedikit ya. Ini kan tambah keterangan aja ya. Nanti ya ketahuan nanti karena tadi kita tidak memasukkan jumlah mahasiswanya, jadi kita tambah di sini. Oh dari sekian mahasiswa tuh, itu maksudnya ya. Nah, ini satu, boleh angka yang lain, asal jangan antara 0 dan 100. Atau tidak ada apa namanya nilai 0. Pokoknya mahasiswanya pasti dapat nilai. Nah, sini sebut 0 kenapa? Orang kalau nggak ikut ujian kan masa dapat nilai juga kan? Nah, kalau ikut ujian ya nggak ada yang 0 lah. Ini nggak dapat nilai untuk dapat ujian. Tapi kalaupun dia ujian ke ujian tidak ada yang dapat nilai, ini bisa kita gunakan untuk mengakhiri itu 0. Sehingga rumusnya sini tidak perlu pakai min 1 karena nilai 0 kan ini dikurangi 0 nggak dihitung kan ini. Nah, ini tidak kurang 1 nih ya. Ini tidak kurang 1 karena dia bukan nilainya. Ini adalah I-nya ya. Ulangannya.
Nah, ini kita coba ya. Latihan 42A ya. Simpan dulu. Nah, kita bisa tiba-tiba menghentikan pengulangan. Jadi pengulang itu ada dua. Jadi input kita yang menentukan. Nah, tadi kan tidak berapa kali dia udah pokoknya selesai dia yang kita tentukan berapa kalinya udah. Jika datanya sudah masuk ya, kalau datanya nggak masuk dia nunggu terus. Kelemahannya jika kita salah itu data, kita ngitung memasukkan 5 mahasiswa, ternyata datanya ada 7 ya, yang 2 bisa masuk. Setelah 5 dia langsung berhenti. Atau kebalikannya, kita memasukin apa namanya 12 mahasiswa, ternyata datanya hanya 7. Nah, yang dia akan nunggu terus sampai 12 ya. Jadi ya, coba. Jadi kita tidak tentu kan berapa mahasiswanya kan, langsung dia mahasiswa pertamanya. Nggak ada jalannya. Kalau tadi kan berapa jumlah mahasiswa atau berapa jumlah data. Ini enggak. Jumlah mahasiswa berapa? Enggak. Langsung mahasiswa pertama berapa nilainya? Nah, 90, 100, 78, bermain. Oh, saya berhentinya hanya 80, bermain kan. Ada 60, 50, 75, gitu kan. Tempat saya. Kawan Anda sedang ini ya. Datanya hanya 8 mahasiswa ternyata. Nah, terakhir masukin ini sebab berhenti dia. Min 1. Kan? So, berhenti. Kita tidak menentukan. Pokoknya yang terakhir nggak dihitung. Nah, ini belum saya. Dari 8 mahasiswa kan. Nah, ini saya pisah. Oh, ininya belum dipisah ya. Bentar ya. Ininya belum dipisah. Kalian boleh tambahkan di sininya ya. Supaya kelihatan. Oh, berhentinya kita bukan di 9. Tapi adalah di 8. Dari ini saya geser ini. Tambahkan di bawah sini ya tadi ya. Ini nggak tambahkan nggak apa-apa. Cuman nggak ketahuan jumlah mahasiswanya. Kita ambil data yang ini dulu. Data yang mudah dihitung lah ya. Harus diubah. Ini nantinya harusnya nggak harus keluar ya. Harusnya datanya nggak harus keluar. Nanti ada gitu. Setelah masuk itu nanti kita datanya nggak harus keluar. Ini kan harus keluar lagi saya baru ditampilkan lagi. Nah, ini contohnya tadi. Yang mudah aja disambil dulu ya. Benar nggak ratanya sih Pak? Hanya data hitung aja. Umpamanya 100 sambil 5 aja ya. 100, 90, 80, 70, gitu ya. 60, 60. Ya kan? 190 nih kan? Ditambah 80, 270, 340, 500 dibagi 5, 190, 270, 340, 400 ya. 80 rata-ratanya ya harusnya. Nah, data ke-6 saya berhentikan nih. Min 1. Jadi datanya hanya 5 dari 5 mahasiswa. Kalau 80 rata-ratanya kan 400 dibagi 5. Nilai rata mahasiswa adalah 80 dari 5 mahasiswa. Ditambahnya tadi ya. Caot. Ini dari I-nya. I-nya kurang 1 ya. Karena I-nya tetap hitung nih. Sampai 6. Tapi data yang terakhir ini bukan data. Tapi adalah untuk mengakhiri pengulangan. Sudah ya. Coba nanti di-share. Ya. Ya, sekalian konvert ininya.
Bentar ya, saya cek dulu ya. Sekalian. Coba Desa. Ya, min satu itu akhirnya. Ya. Ini siapa nih? Teguh ya? Ini Teguh ya? Sekarang sebentar saya ini tanda dulu ya Teguhnya. Coba yang lain. Tutup dulu nih Teguh. Sekarang tutup dulu. Ya, siapa lagi? Belum bisa nih, Pak. Ya, belum muncul ya? Belum. Ini belum bisa share, Pak. Masih punyanya Mas Teguh ini. Oh, Pak, Teguhnya di ini dulu, share-nya. Tutup dulu Teguh. Ini masih Teguh nih yang ini. Share-nya Teguh ditutup dulu. Kita lagi ke toilet aja, Pak. Ya, coba. Satu masing-masing satu kali lagi ya. Ayo, Maesa atau Putra. Teguh malah keluar dia ya. Ya, Coba. Nih Maesa ya, coba. Ya, cukup. Sekarang coba Putra. Sebelum kita istirahat. Ya, cukup. Nah, kita istirahat sholat maghrib dulu ya. Nanti habis ini kita lanjutkan. baik, Pak. Berikutnya. Nah, kalau yang tadi saya ingin dulu yang tadi contohnya bahwa berapapun nilainya sebenarnya ini kan disuruh 0 sampai 100 gitu ya. Kita masukin nilai yang lebih dari 0 atau kurang dari 100 tetap akan dihitung kecuali min 1 tadi ya. Kita set. Jadi tetap hitung dia. Nah, gimana supaya nilai-nilai yang salah tidak masuk? Nah, sama kita juga menggunakan while lagi nanti. Jadi ya, sama nilainya nih. Pertama benar ya, 100. Ini min 100. Nah, salah kita ya, salah tulis ke ininya, kita tulis min gitu ya. Nah, kita tutup umpamanya min 1 ya. Ini tetap akan dihitung. Jadi totalnya nanti akan menjadi 0. Dari dua mahasiswa nilainya kok 0. Wah, kesalahan salah ini. Nah, nilai tidak ada kan, ditulis 0 sampai 100. Tapi kita tulis min dia juga masuk. Atau nanti di atas 100. Min 100 tadi udah benar ya, min ya masuk ya. Di atas 100 juga masuk. Sehingga jika kita jalankan lagi, contohnya, kasar lagi. Jadi nilai min juga dia masuk, padahal sudah ditulis di atas keterangannya nilai 0 sampai 100. Tapi min 100 masuk tadi kan kecil dari 0. Nilai 300 juga masuk. Ada yang 90 gitu ya. Ini dua orang, nilai cukup dua orang aja umpamanya. Itu. Nilainya jadi rata-ratanya 195. Gak ada nilai tertinggi 100, tapi ini masih masuk. Nah, gimana supaya nilai ini tidak masuk? Kita disuruh ulang lagi. Nah, ini menggunakan while juga ya.
Ini kan while-nya untuk menutup atau mengakhiri input supaya data tidak ada lagi ya. Ini dia while jika tidak sama dengan min 1 maka nilainya selesai. Nah, jika nilai yang kita masukkan tadi ini syaratnya 0 sampai 100, jika kecil daripada, kalau min 1 nanti harus dihitung ya, jangan kecil daripada 0 ya, karena min 1 untuk nilai yang penutup ya, jadi kecil dari min 1 dan besar dari 100 dia minta ulang lagi. Nah, ini contohnya di program 4, 2 berapa di sini ya, yang berikutnya ya. Sehingga tidak ada lagi nilai yang salah. Nanti kita juga ada nilai yang salah mau keluar, kalau sini disuruh ulang ya. Nah, ini sama dengan tadi, saya copy dulu ya. Jadi baru lebih mudah menjelaskannya di editing. 42B ya, 42B. Jadi ini 42A, 42B. Jadi sehingga nanti tidak ada lagi nilai-nilai yang salah. Semua nilai yang benar. Kalau salah dia tidak mau masuk. Suruh ulang lagi kita. Nah, di copy paste 42B, bikin program file baru. Yang ini saya yang satu tutup dulu ya. Ini terlalu banyak. Soalnya kalau di Zoom agak berat. Kemudian 2 saja. Kita tambahkan 42B. Ya. Jadi saya ini kan dulu. Sehingga nilai-nilai yang salah tidak akan masuk. Nah, di programnya seperti itu. Ngeceknya nanti pertama-tama, kok nilai ini masih masuk. Yang lainnya benar ya. Kalau yang tadi kan nilai dari 0 sampai 100 nggak ada masalah. Yang tadi ya. Yang ini nih. Nilai 0 sampai 100 tidak ada masalah. Kalau yang ini tadi dia, kita jumlah mahasiswanya harus tahu dulu. Baru datanya. Harus ini tidak perlu. Pokoknya langsung data mahasiswa pertama, terakhir. Cuman jika dia ini 0 sampai 100 kita masukin, dia akan menghitung benar. Jika di atas 100 dan di bawah 0, dia juga masuk. Nah, kan nilainya tidak ada orang di bawah 0. Minus nggak ada. Di atas 100 juga nggak ada. Nilai maksimal 100. Kalau benar semua. Nah, ini dia. Kita akan sebentar ya. Nih. Ini sama dengan tadi. Syarat untuk keluar nanti ya. Untuk mengakhiri input berarti min 1. Boleh nggak 100? Boleh. Cuma nanti di hasilnya harus kita ubah sininya. Ini total ini kita kurangi dengan nilai ya. Bisa otomatis. Ini terakhir. Nah, ini kita ambil biar nggak panjang-panjang, min 1 saja. Boleh nggak 200? Boleh. Tapi di sini syaratnya. Di sini kan ada syarat lagi. Nah, setelah kita masukin nilai tadi, saya in nilai. Tadi kan langsung masuk deh ya. Itu nilai mahasiswa kedua, itu lagi. Ini ya tadi ya. Nah, setelah mahasiswa pertama, itu lagi mahasiswa kedua. Masih ketiga, keempat. Min 1, nggak keluar. Di sini tidak. Setiap nilai dicek. Apakah nilainya? Nah, ini nanti, ini OR ya. OR itu adalah, nanti akan kita bahas itunya di cabang nanti ya. Adalah jika dua nilai ini dihubungkan tanda ini ya, tanda relasi, atau tanda logika nanti, ini tanda logika nih. OR. Ya. Ini tanda relasi. Kecil dari OR, jika nilai dua-duanya nih, nilai ini jika kecil dari min 1, atau nilai ini besar dari 100, salah satunya ya, OR, apalagi dua-duanya juga boleh, makanya dia akan benar. Jadi kalau dia benar, berarti itu salah. Kenapa? Jika nilainya kecil 100 salah, jika nilainya besar dari 100 juga, kecil dari min 1 juga salah, besar dari 100 juga salah, ulang lagi. Nilai Anda, nilai 0 sampai 100, nilai ulang lagi. Tuh deh ya. Kenapa? Karena dia nilainya hanya 0 sampai 100. Kalau tadi kan masuk semua. Nilai min jadi 0, masa mahasiswanya punya nilai 100, rata-ratanya jadi 0, atau nilainya rata-ratanya di atas 100 gitu kan. Nah, tidak nanti. Nah, jika kita masukin yang benar, umpamanya 70. 70 kecil nggak dari 100? Tidak, salah. 70 besar nggak dari 100? Salah. Berarti ini salah, langsung dia keluar. Sini ya. Kalau benar, dia ulang lagi. Benar, ulang lagi. Nah, ini kita coba. Sehingga nanti kita coba dulu nih yang benar ya. Coba dulu yang benar. Nanti baru kita coba yang salahnya.
Kita selalu tadi kan udah coba nilai yang benar dia udah masing-masing tadi kita coba, nilai yang salah dia juga masuk ya. Kita coba yang benar dulu. Umpamanya dia ada yang 100 tadi kan, ada yang 80, ada yang 90. Nah, satu itu umpamanya. Ini min satu ya. Dapatnya totalnya ini, kemudian rata-ratanya ya. Jadi hitung totalnya juga rata-rata ya, lebih lengkap nih ya. Totalnya hanya menghitung ini 100 tambah 270. Kurang satu ini salah nih, salah. 270 harusnya. Min satunya tidak dihitung. Bentar nih, min satunya salah. Kita perbaiki dulu. Ini min satunya, masa dia 170 tadi, 270 tuh 109. Nilai terakhir tidak dihitung. Ya. Sebelah masih benar, totalnya tambah satu dulu. Kan ini satu nih ya, terakhir. Nah, ini tambah satu. Nah, ini juga ya rewardnya ya. Nanti kami juga tambah satu ya. Ya, ini total tambah satu. Hanya kalau kita ininya pengulangannya 100 itu agak repot juga. Ini kan tambahnya 100 lagi nanti. Tambah satu. Coba lagi dulu ya, tes dulu. Jadi selalu belum tentu yang kita ini benar. Rata-ratanya benar ya, nggak salah. 90 ya, rata-ratanya benar. Cuman totalnya salah karena dia nilai untuk mengakhiri input dihitung juga. Nah, coba lagi tadi ya, yang 100, 90 tambah 80 harusnya kan 90 rata-ratanya 270 kan? 270 udah benar ya, 270 3 mahasiswa rata-ratanya adalah 90 karena 270 bagi 3 ya harusnya dibalik biar pembaginya di atas di bawah. Nah, ini saya balik aja. Balik dulu ya. Totalnya rata-rata dulu baru nanti total. Ini sama sebenarnya ya, cuman kita supaya enak dilihat aja. Udah kita mencoba, oh ini totalnya sekian, dibagi dengan sekian, oh dapatnya. Nah, salah, ininya di atas juga nah, salah ya. Cuman tambah satu ya, jadi saya jalankan dulu, terus lagi nanti. Biar kelihatan. Ini kita coba yang benar dulu ya, yang benar dulu. Benar dulu ya. Oh, tadi nilai 90, 80, 70, ini kan rata-rata 70 ya, ini berapa nih? 150, 240 ya, 240 dibagi 3, 80 ya, min 1 ya. 140, 3, datanya 80. Ya kan? Ini yang benar ya. Gimana kalau datanya salah? Nah, ini baru. Ini sama dengan tadi. Dengan tadi sama ya. Ini sama. Tapi kalau dia data salah, kita masukin gimana? Nah, gitu ya. Itu gunanya while tadi. While nilai kecil min 1 or nilai besar dari 100. Nah, kita masukin nilainya lebih dari 100 dulu mamanya. Nilai 120 dia nolak. Input Anda salah, nilai 0 sampai 100. Kalau tadi kan enggak, masuk aja terus deh kan. Masukin lagi. Oh, min 100 kita buat tadi. Tetap salah. Nilai 0 sampai 100. Tapi kalau min 1 langsung keluar ya, nggak ada rata-ratanya. Error nanti ya kan. Karena nilai ininya, rumusnya nanti pembaginya kan, I-nya 1 dikurangi 1, 0, dibagi dengan 0, nanti nggak beringgak dia. Jadi nggak boleh. Nah, ya. Selagi salah dia tidak. 200 min 60 tetap salah. Baru kita masukin, oh nilai saya maksudnya 60 bukan min. Dia baru masuk. Baru nilai pertama nih yang masuk.
Padahal ini kan salah terus kan. Kita mahasiswa pertama salah terus. Tuh, ya. Udah. Yang kedua kita ambil lagi benar umpamanya 80. Yang ketiga salah lagi kita min 80 dia nggak dihitung. Salah katanya kan. Nilai ketiganya berapa? Ya udah saya dua aja deh. Min satu gitu ya umpamanya kan. Ini kan rata-ratanya 140 bagi 2 70 kan. Dua orang mahasiswa cuma. Dua mahasiswa 140 totalnya rata-rata. Itu dia untuk mengontrol supaya kita tidak ada data yang salah dihitung. Nah, kalian tadi tetap dihitung. Yang benar dihitung, yang salah juga dihitung. Yang benar udah wajib ya. Yang benar udah wajib dihitung. Nah, itu yang program dibuat untuk itu. Ya kan? Ini dia tadi. Ceknya tadi. While, nah, di atas kan hanya satu ya. Nilai tidak sama dengan min satu. Supaya selagi nilai tidak min satu, dia akan dihitung. Tetapi di sini dicek lagi. Setelah nggak min satu, berarti kan masuk sini dia. Masuk nilainya berapa? Jika nilainya kecil dari min satu, nah, min satu kan masuk tadi ya. Or, atau nilainya besar dari 100, udah. Salah, masukin lagi nilai. Jadi karena nilai apa? Hanya 0 sampai 100. Ranknya 0 sampai 100. Ini boleh pecahan ya, karena dia, kita lihat dulu. Dia pecahan karena float ya, float. Kita nggak buat double, terlalu besar. Double boleh nggak? Boleh. Ini tidak akan pada salah. Tapi kalau nggak ada ini, pokoknya nilai benar dihitung, nilai salah juga dihitung. Seperti yang tadi ya, ini kita ambil contohnya lagi. Ya, kita ambil contohnya. Ada yang benar dihitung, yang salah juga dihitung. Sehingga nanti rata-ratanya akan salah. Nah, ini ya. Nanti saya tambahkan jumlah mahasiswanya di bawah sama yang tadi ya. Mana nilai yang benar dulu? 90 masuk. 80 masuk. 75 masuk. Min 150 masuk. Nilai 300 masuk. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ini tutup jadi ngaco ini. 79 dari mahasiswa di situ. Karena ini salah nih. Ini salah yang benar cuma 3 ini. Nah, gara-gara salah ini dia. Nah, itu dia. Kita cek lagi. Jadi makanya bertahap, program itu bertahap. Jadi setelah ketahuan ini data yang salah, untuk data yang benar kita cek benar. Coba jika data yang salah, dihitung nggak? Hanya kita tambahkan lagi sini dia. Untuk jika nilainya kecil dari satu atau lebih besar dari 100, ulang lagi. Nih, ya. Saya lagi nilai mahasiswa ke satu. Ini ketambahkan. Ya. Bentar ya. Nah, nanti siapin ya, coba di share habis ini ya. Dicoba dulu yang benar ya, coba dulu yang benar, baru nanti kita coba ya. Nah, salahnya. Jadi jangan langsung salah. Bentar ya, saya ini dulu. Bagi yang sudah coba di share.
Coba, ada yang selesai? Siap dulu itunya ya, nanti masukinnya barang, jangan di, apa, maksudnya jangan diisi dulu. Tadi share aja dulu. Nah, saya dulu Pak, coba Pak. Coba, diisi, coba. Ya, itu yang benarnya 300-nya ya. Kemudian 78, 101 juga. Oh, oh, nilai totalnya masih dihitung itu ya. Ini nilai total, Ini ya. Jadi itu nambahinnya di mana Pak? Biar udah Pak. nilainya harusnya nggak dihitung. Itu nilai total masih dihitung kan. Tuh masih nilai, ini benar ya, 6, 8, 4 ya. Benar. Berapa nih? 4, 5, 6 ya. Iya benar tuh. 580 bagi 6 kalau benar itu. Benar. Tutup dulu yang lain. Oke. Jadi nanti buat juga yang minusnya besar ya. Yang lain nggak usah banyak-banyak datanya ya. Ada minusnya, jangan min 1 ya. Minnya lebih dari 1 umpamanya. Yang di atas 100 juga. Minnya yang besar juga ya. Jangan min 1 bagian terakhir ya. Yang benar juga ya. Nanti yang salah dia tetap tidak terhitung gitu ya. Ayo, siapa lagi? Putra ya. Putra. Pak Hesa sama Teguh. Masih compiling Pak, bentar Pak. Ya, apa? Kalau Zoom memang agak lag deh ya. Nggak apa. Si Maesa kok nggak muncul ini ya? Kemana, Maesa? Usah banyak-banyak ya. Cuman ada coba dibuat data yang di atas 100 atau di bawah min 1. Karena min 1 digunakan untuk menutup ya, menutup data. 80, 120 salah ya, 80 benar, 70 benar. 1 jadi 80, 160, 230 ya. Oh, ininya masih ini nih apa? Coba tutup. 79 kan? Saya ini ya, coba tutup dulu. Ini ada kurang program tadi, tambahin sedikit. Ya, nih ada yang kurang nih. Ininya ya. Jadi rumusnya itu ininya karena dihitung sama dia nih. Ininya nih. Ininya kan, ininya dihitung. Jadi sininya juga di jumlah mahasiswa tadi itu di jumlah apa? Nilai total itu ditambah plus 1. Karena yang terakhir ini kan min 1 ya untuk nilai terakhir. Nah, ini tambah 1. Kalau min dia kan nilai kita dikurang. Nah, sini ya. Total itu total tambah 1 ya. Coba tambahkan. Teguh. Putra juga ya, cek ini ya. Dan di sini ya, baris ke berapa tuh? 32 ya. Ini ditambah 1 totalnya. Oh, tadi kan aslinya total saja kan? Coba saya lihat juga yang ininya. Ya, ada total plus 1 itu ya. Kalau enggak dia nilai kita agak ngaco tuh. Ya, ditambahkan ini Teguh sama Putra. Coba tes lagi. Masukin aja contohnya kalau nanti nilainya yang benar itu sama gitu ya. Coba lihat. Nah, stop ya. Umpamanya yang benar itu 70 aja atau 80, pokoknya benar sama. Yang salahnya boleh berbeda. Coba. Hasilnya harus sama kan? Yang kolom 32 ya Pak ya? Ya, yang 32 itu totalnya plus 1. Totalnya plus 1 ya. Kalau aslinya kan total saja kan? Jadi yang total sebelum NL ya. Total plus 1. Nah, udah.
Coba simpan lagi, jalankan lagi. Kalau tidak, dia datanya dikurangi 1. Karena data terakhir kan masuk untuk total dia. Walaupun dalam perhitungannya sudah di ini ya, sudah dalam perhitungan sudah benar, sudah dikurangi 1. Total dikurangi nilai terakhir, atau total dikurangi nilai ya, sama juga. Nah, coba lagi. Karena penutupnya min 1 ya, nggak perlu. Kalau nanti kalau kita ubah jadi 100, jadi 300 umpamanya, untuk keluar, atau jadi 1000 gitu ya, berarti dia nilai, jangan. Nilai terakhir maksudnya ya. Udah, coba. Di-share lagi. Nilai yang benarnya sama aja. Untuk membuktikannya kita ya, nilai yang benar sama aja. Kalau sama-sama 80, yang salah juga, baru dibuat yang salahnya ya. Baru dibuat. Error Pak di saya. Coba Apa di-share. mungkin salah kali ya? Di-share programnya. Programnya sekarang di-share. Coba. Apa yang kamu tambahkan tadi? Programnya di-share dulu. Bentar Pak. Jangan hasilnya ya. Yang error tadi di-share. Coba. Nih Pak, udah saya tambahin 1. Tuh, error Pak. Apa ada yang kurang Yang ditambahin? error, ini bukan itu. Dia udah benar itu. Coba simpan. Ini kamu, yang tadi masih ada yang kebuka. Oh, Ya kan? Tutup dulu program yang kebuka tadi. Program hasil oh yang iya Pak. tadi. Nah, hasil yang tadi. Oh, Ini bukan error. iya Coba, udah Pak, coba. udah. Ya, coba simpan lagi, jalankan. Coba, simpan lagi baru jalankan. Dibuang Tadi dulu. dia kalau di editor ini hanya bisa 1 ya. Untuk Oh, siap. satu file. Tapi kalau file yang lain bisa. Pokoknya latihan 42B. Dibuka, nanti latihan 42A. Bisa ya. Coba di-share hasilnya. Masih begitu Pak. Itu bukan total. Totalnya plus 1 benar ya. Jumlah mahasiswa yang min 1. Total adalah total plus 1. Coba. Di-share hasilnya. Putra. Ah, begini Pak. Ini udah dijalankan. Udah. Share-nya beda. Di-share lagi. Share yang hasilnya. Ini yang muncul di share kamu ini yang program kamu. Share hasilnya. Yang hasil kayak tadi. Tutup dulu Bentar share ini. Pak. Tutup dulu share ini. Tutup Mas dulu. Teguh dulu. Mas Teguh dulu kali itu Pak. Ini tutup dulu. Ini kamu masih kamu nih. Share kamu tutup. Bentar Pak. Close dulu. Ya. Jadi yang di share hasilnya aja kalau udah benar ya. Kalau salah baru kita cek. Oke, saya dulu coba, Pak. Ya, ini ya kan bulan ini kan 70. Ini 130, 260 kan? 260, 370 ya, benar. Nah, ini kan udah benar kan? 370 dibagi 6, 8, 1. Kalau tadi pembagi rata-ratanya benar ya. Yang salahnya adalah totalnya. Totalnya adalah yang salah. Ya, tutup, Teguh. Coba Putra. Bentar Pak. Jangan banyak-banyak ya, biar gampang hitungnya. Atau ininya yang benar tuh samain aja biar gampang. Untuk ngecek kebenaran ya. Kalau tadi kan udah dicek. Cuma totalnya yang salah kan. Hasil rata-ratanya benar. Cuma totalnya yang salah. Karena nilai terakhir min 1 kita tutup itu masih dihitung sama dia. Di total kan masih dihitung itu. Artinya total dikurangi nilai gitu ya. Atau karena 1 ya dikurangi 1. Jadi nilai terakhir itu tidak dihitung untuk totalnya. Karena nilainya adalah nilai Begini untuk... Pak. Coba saya. Nah, 97, ini ya. Angka kamu ini 90, 100, berapa nih? 179. Bentar Pak, 257. Ya, benar 297. 9 ke 8. Udah Pak. Yang terakhirnya nggak ada kan ya? Sebentar. Ini 9 ke 7 benar ya, 7. Ini 18, 257 benar.
257. Benar tuh. Ya, Kalau Pak. nggak kamu buat tadi 256 dia. Nah, itu dia. Si Mahesa kok putus ini. Tutup apa? Mahesa ada nggak? Hadir, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Hadir, Pak. Ada, coba di-share. Yang itu Ya, baik, Pak. masukin juga yang salah, yang salah. Ini kamu latihan 42B kan? Ya, Pak. Yang salahnya juga dimasukin, jangan benar semua. Kalau benar semua tadi udah yang coba Eh, yang di atas 100 atau di bawah min 1. Coba dimasukkan. oh, Ya. spin yang di atas 100-nya ya, Pak. Nah, di atas 100 pasti ditolak gitu kan? Atau di bawah min 1. Kalau min 1 nanti kan nutup dia. Jadi datanya 0 sampai 100 dan angka min 1 adalah untuk menutup. Jadi dia berarti di bawah min 1 atau di atas 100 itu data itu tidak harus diproses. Karena itu bukan nilai. Min 1 untuk menutup, sedangkan 0 sampai 100 datanya di bawah min 1 tidak ada nilai yang mahasiswa yang dapat min di bawah min 1, di atas 100 juga tidak ada nilai, karena min 1 bukan nilai mahasiswa juga ya, ada untuk keluar. Nah, itu kalau Ya, Pak. 800 ya benar. Ya. Cukup. Ya. Nah, itu adalah untuk, jadi di dalam while tadi ada lagi while lain untuk kita mengecek data kita. Apakah data tersebut ada yang di luar range-nya. Di luar range-nya ya. Range kita ada ditulis tadi 0 sampai 100. Yang program 42A tadi itu masih sudah ditulis 0 sampai 100, tetapi kita tidak membatasi di sininya. Pokoknya berapapun yang nilai masuk ya kita hitung. Sehingga ini hanya menjadi komentar yang bisa dilanggar. Kita tulis 0 sampai 100, yang mengikuti ini benar, yang tidak mengikuti juga dihitung. Jadi data kita akan salah. Tidak dijamin data kita selalu benar. Nah, kemudian kita batasi. Jadi kita udah sepakat bahwa nilai yang benar itu adalah 0 sampai 100. 0 adalah kalau dia emang nggak hadir ya. Kalau hadir nggak mungkin dapat 0 kan. 0 untuk tidak hadir. Di atas 0 itu adalah yang hadir sampai 100. Tidak ada nilai yang di bawah 0. Orang tidak hadir aja 0, apalagi minus ya. Tidak ada nilai di atas 100, maksimalnya 100. Nah, untuk mencegahnya di sini, setelah kita cek ini untuk memasukkan nilai, berarti dia untuk keluarnya nih ya, untuk keluarnya min 1, berarti jika dia tidak keluar, berarti dibikin nilainya. Nilainya dicek lagi. Di sini nilainya dicek untuk apakah nilai itu dihitung atau untuk mahasiswa yang keberapa gitu ya. Atau nanti apa namanya nilainya benar atau tidak. Nah, kalau tadi kan pokoknya nilai, selagi nilai ini tidak dihitung, tidak min 1, dia akan menghitung ke sini total. Nah, saya lihat di sininya aja ya, lebih enak. Kalau ini kan atas bawah, kalau ini kiri kanan lebih enak. Ini tadi ya perbedaannya. Nah, nanti akan sering kita gunakan itu supaya untuk data-data tidak ada yang data yang salah. Nilai 0 sampai 100 kita masukin input ini kan, sini nanti. Nilai mahasiswa pertama, nilainya sini dikasih dulu ya, nilai 10 ya. Jangan ditaruh 0 di sini nilainya. Ya. Nih, boleh nih 0 juga masalah. Jangan min 1 ya. Kalau min 1 dia min 1 udah langsung keluar. Itu tidak boleh min 1. Dan tidak boleh di atas, di bawah min 1 dan di atas 100. Nah, cek dia. Nilai berapapun nih, jika nilai, umpamanya ini kan 10 nih, 10 tidak sama dengan 0. Udah, masukin nilai. Nilai pertama kan ini, saya in nilai. Totalnya 0 kan? Nah, nilai pertama tadi berubah, nilai 10 itu diubah di sini kita masukkan. Lalu di totalnya. Ini mau benar mau salah tetap dihitung. Mau positif mau negatif tetap dihitung. Di atas 100, di bawah 100 tetap dihitung.
Nah, supaya hanya nilai yang benar yang kita hitung sama dengan tadi. Ini taruh dulu, ini 10 tidak sama dengan min 1. Ya, pasti dia benar. Masuk sini. Nilai mahasiswa berapa? Oh, saya nilai. Nilai dicek. Jika nilai tersebut kecil dari min 1 atau besar dari 100, udah salah, ulang lagi. Nilai tidak ada yang nilai di bawah min 1 atau di atas. Walaupun min 1 juga nggak ada nilai mahasiswa ya, teman, untuk menutup nanti nih. Ya kalau ini min 1 di sini langsung ya. Min 1 langsung nih keluar. Makanya tidak boleh ini min 1 duluan, nanti nilainya error. Nanti saya coba ya. Ini ya. Ini min 1 langsung. Karena nanti di rumusnya kan jadi datanya itu nanti data tak berhingga dia. Atau dia ya. Not a number katanya. Saya langsung min 1 sini ya. Tidak ada nilai kan. Ini hasilnya apa rata-rata not a number. Kenapa not a number? Ini kan nilai sebelumnya dikurangi 0 ya kan begini. Ini not a number. Kenapa? Pembagi dengan 0. Nah, di mana di pembagi dengan 0? Nah, di sini. Makanya nilai pertama tidak boleh min 1. Kita suruh masukin nilai langsung keluar gitu ya. Ini dia. Jika total tadi dibagi, ini ya. Total kita kurangi tadi kan. Total kan belum ada. 0. Ditambah dengan 0 kan. Nilainya 0. Kan nilainya 10 tadi. Ditambah dengan 0 ya. 0. 0 tambah 0, 0. 0 dikurangi nilai 0. Ya 0 kan. Dibagi di sini apa? Nah, I-nya 1 kan. I-nya 1. Ada dulu. I-nya 1. Nah, I-nya 0. 0. I0 ditambah 1. Jadi 1 kan. I-nya 1. 1 dikurangi 1, 0. Jadi pembagi dengan 0 ini ya, kalau di atasnya nggak masalah. 0 ya, nilainya 0 nanti. Ini ya, totalnya 0. Cuma dibagi dengan 0, dia tak berhingga namanya. Di sini dia disebut not a number. Nggak bilangan, bukan bilangan. Atau bilangan sangat besar ya. Sebenarnya ini bilang sangat besar nih, tidak berhingga. Pembagi dengan 0 atau tidak berhingga. Nah, makanya tidak boleh kita langsung keluar dari sini. Langsung min 1 tidak boleh pertama. Tapi nggak salah dia sih ya, cuma nilainya nggak ada. Nah, itu dia, not a number. Nah, bukan, sebenarnya itu bilangan tak berhingga. Nah, ini cari lagi, masih ada ini enggak? Sebentar. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Menampilkan tabel bilangan bulat, kodrat dimulai dengan 1 dan berakhir dengan bilangan yang kita inputkan. Masukkan bilangan positif, masukin. Nah, di sini dicek n-nya, kan belum ada nilai ini. Kita masukkan di sini 5, 5 bilangan 1 ya. 5 kecil dari 1. Kan? N-nya umpamanya bilang 1 kan. 5 kecil dari 1. Berarti kan salah kan, keluar. Masukin N-nya. Yang lebih besar maksudnya ya. Bilangan kan. Jika 5, kan, yang kecil ya. Bilangannya 1. Masukin bilangan bulan. Nah, supaya kita dapatkan tabelnya nanti. Nah, dicek di sini ya. Jika bilangan kecil, kali salah. Nah, baru di sini dia. Jika bilangan kecil atau sama dari N, nanti kita akan menampilkan tabel ini. Ini rumusnya ya. Rumus. Nilai berdata bilangan dikali bilangan. Di kodratnya kan. Ini bilangannya. Bilangan. Ini set W diatur 15 ya. 15. Karena di bilangan positif ya. Ya. Cek dulu data. Bilangan positif ya. Bilangan bulat-bulat ya. Bilangan bulat. Nah, di sini juga bilang 1 kan. 1. Kita masukkan N-nya ini 5. 5 kecil dari 1. Salah, harusnya 5 besar daripada 1 kan. Masukin bilangan bulat positif. Negatif umpamanya N-nya. Bilangan ininya negatif, min
Satu kecil dari satu, kan salah. Jadi benar ya langsung keluar. Masukin datanya. Sini dia. Jika dia datanya umpamanya 5 kecil satu kan, langsung keluar. Kalau min 1 kecil dari satu, benar kan? Ulang lagi datanya, nggak boleh min. Ini untuk memastikan bilang kita itu positif. Cek di sini. Kebalik dengan tadi ya. Nah, kita copy dulu biar mudah membandingkannya. Ini yang terakhir ya, udah hampir jam 7. Terakhir ya. Kita copy latihan 43. Yang terakhir untuk hari ini ya. Kita coba. Lebih enak di sini deh ya, karena nanti lebih mudah jam 43 ya, membandingkan dengan sebelumnya. Dia agak berbeda dengan yang tadi. Agak berbeda dengan tadi ya, karena dia tujuannya supaya kita memasukkan bilangan, karena kita kodrat itu adalah, karena di negatif juga bisa sebenarnya ya, karena kodrat negatif itu adalah ya, bilangan positif. Ada di sini program bilangan bulat dan kodratnya. Satu kodrat, dua kodrat, tiga kodrat, itu maksudnya ya. Sebenarnya min dikodratkan juga positif ya. Nah, ini supaya yang masuk hanya bilangan bulat, karena ini bilangan bulat gitu ya. Ini bilangan bulat dan kodratnya. Nah, kalau kita masukin bilangan bulat positif sebenarnya nih ya, bilangan bulat positif. Masukin bilangan bulat positif. Nah, di sini disuruh bilangan bulatnya positif. Bilangan bulat kan boleh negatif positif kan. Nah, supaya nggak memasuki negatif, nah, jika dia negatif ini, bilangan satu ya tadi ya. Saya kasih nama dulu ya biar nggak hilang. FF latihan 4.3 ya. Tadi kebalik ya, intinya supaya kalau tadi kan negatif tidak masuk, cuma min 1 boleh ya. Kan cukup 1 nih. Jika selagi bilangannya belum positif, bilangnya lagi. Namanya ini bilang 1 kan, 1 masukin min 5. Min 5 kecil dari bilangan. Benar kan? Masukin lagi. Min 7 terus, min 100 terus. Oh 5, 5 kecil dari 1. Salah, keluar sini dia, baru sini. 5. Ya kan? Ini 1 tadi kan, ininya 5. 5 kecil sama 1 kecil sama dengan 5. Ini kebalikannya ya, di atas. Di atas untuk mencegah bilangan negatifnya masuk, di bawahnya itu. Jadi 1, kalau tadi ini kan n kecil daripada bilangan ini, bilangan kecil sama dari n. Jangan kebalik. Kalau kebalik dia di sini menghitungnya nanti. Walaupun nilainya benar itu kodrat ya. Taruh bilangannya 5 umpamanya kan ya kan, 1 kecil sama 5 benar. 1 dulu kan. Ini 1, ini 1 kodrat. Itu nanti bisa POW ya, ini POW 1 kodrat. Bilangan ininya POW bilangan koma 2 ya. Ini di bawahnya ada sebuah nih. Nah, POW bilangan koma 2. Ya. Bisa kita gunakan. Ini karena hanya 2 ya, bilang kali bilangan. Ini yang di bawah nih cara lainnya. Yang beda di sini doang ya, kalau ini kan sama. Udah 1 dia, dengan 1 kodrat, bilangan pertama jadi 2. 2 kecil dari 5. Masih benar. Ini 2, ini 2 kali 2, 4. 3, dan seterusnya. Nanti bisa juga kita, umpamanya saya nggak mau Pak, hanya 1, 2, 3, tapi saya lompatnya 2, 2. Ini kita ubah nanti ya. Coba. Ini saya jalankan dulu ya. Jadi dia dua kolom seperti tabungan 3 malah ya. Ada tahun, ada bunga, ada totalnya ya. Ini berkepanjangan. Ini kepanjangan ini ya, saya kurangi dulu ya atasnya ya, kepanjangan. Itu panjang. Kita cek lagi dulu. Ya, share ya. Jadi sama-sama untuk ngecek
bilangan bulatnya. Saya masukin tadi min 10. Input Anda salah, min 10 bukan bilangan bulat positif. Masukin bilangan bulat positif, positif tadi kan, positif. Oh, min 2 aja, tak salah kan? Oh, baru nanti 5. Baru dihitung. Ini bilangannya, ini kuadratnya. Oh, kalau kita buat pangkat 3 di sini, bisa. Nanti saya lihat dulu ininya, ada nggak? Kalau ada langsung 4 nanti saya ambil. Nah, bisa nih. Nah, saya coba ya. Kita buat dia 3. Seperti sini, 43B, 43A ya. Satu aja Pak, gitu kan, kuadrat. Maka 3. Tiga dulu di sini. ST. Tiga dulu ya, kita buat. Ininya kuadrat bilangan bulat, kuadratnya kuadrat dan pangkat 3 ya. Kuadrat itu pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, ini kita buat 43. Jadi bisa lagi ditambah yang lain ya. Ininya belum, outputnya belum saya tambahkan tuh ya. Nah, itu baru komentar doang baru. Ini bilangan bulat positif. Ini saya ini kalau kepanjangan nih bilangan. Center aja. Bilangan. Itu lagi. Kita gunakan ada aja bilangan bicara manual. Tiga ya. Dan ini satu, umpamanya ini 1/2, 1/3. Nah, ini hitungannya sudah. Nah, ini untuk tambah. Nah, CPS. Udah ya. Kita coba ya. Dan itu tergantung kita kebutuhannya ya. Bentar dulu, saya cek satu. Yang terakhir kita nih. Jam 7 lewat. Saya jalankan dulu ya. Oh, ininya belum. Sebentar. 15-nya belum. Rapat ya. 19, kalau terlalu besar nggak apa-apa. Cek lagi nanti. Saya cek dulu nih supaya aktif. Kamu yang 2 aja ya, sampai kuadrat aja ya. Kuadrat aja. Ini bisa ditambahkan. Nanti kalau pengen ini lihat di videonya ya, tambahannya ya. Saya pelankan sedikit. Yang tadi ya. Umpamanya min 12 tadi ya. Nggak bisa. Min 5, nggak bisa. 6. Ini Pak. Ini harusnya ini juga ya, selesai kurangnya. Ini bilangannya 1 nih, 1 sama ya. Ini 2, 4, 8.
3927, 4 16 64, 5 25 125 dan seterusnya ya. Nah, yang ini tadi yang membuat supaya ini bilangan bulat positif ya. Tapi kalau pangkat ini bisa, ini sama ya, positif juga, cuman ini baru negatif lagi. Kalau nggak kita blok di sini nih, hanya bilangan apapun yang masuk, ya udah berarti di sini dia hasilnya tetap positif, di sini tergantung dari ini. Kalau positif dia positif, kalau negatif dia negatif pangkat 3 ya. Nah, itu dia nanti untuk bilangan pengontrolannya. Nanti ini bisa kita tambahkan. Nah, enggak itu deh ya. Bentar, saya cek dulu enggak. ST-nya enggak kerja nih satu. Bentar ya, saya cek dulu ini. Ada yang kurang pas. Nilainya nggak salah ya, cuman ini kurang. Ini hasilnya ya. Ini hasil. Ini tinggal kita tambahkan aja. Nah, intinya tadi adalah untuk mencegah bilangan-bilangan yang bukan yang diizinkan. Disuruh tadi bilang positif, kita masukin negatif. Jadi itu akan ditolak. While ya. While bilangan n kecil daripada bilangan, berarti kan bilangan 1 yang kecil dari bilangan kan min. Atau 0. Kecil dari 1 ya. 0. Nah, 0 bukan. Dari 1 ke atas. Supaya kita pangkatnya pangkat 0 ya 0. Lalu kita buat 10. Baru benar ya. Nah, ini gunanya untuk mencegah nilai-nilai yang salah. Itu tujuannya ya. Sehingga kita tidak ada lagi yang salah dimasukkan. Yang salah untuk apa diproses kan itu dia. Yang salah untuk apa diproses. Salah. Karena ini validasi nih yang namanya validasi data. Ini kan hanya 1. Nah, kalau range datanya tadi seperti yang tadi ya. Hanya data hanya 0 sampai 100 umpamanya, atau 1 sampai 10 umpamanya kan. Ini harus kita cek pakai OR. Ini dia 1 sampai 10 berarti tidak boleh kecil daripada nah, 1 di sini ya. Ini besar dari 10.
Kecil dari 1, besar dari 10. Ini karena untuk data tadi untuk keluar ya. Baru range ya. Tapi kalau hanya 1, ya udah cukup ini tadi. Jika kecil dari 1, berarti minus kan? Berarti nggak dihitung. Negatif bukan, jadi kan bilangan negatif bukan bilangan positif. Kan? Negatif bukan bilangan positif. Input lagi. Dan tidak diproses ini ya, tidak diproses karena belum masuk. Di sini baru dia. Oh, ini bilangan. Sudah ya. Nah, sampai di situ dulu kita. Nanti kita lanjutkan lagi hari Kamis depan ya. Kan kita masih loop nih ya, masih while. While itu ada loop itu ada 4 sebenarnya. Sebenarnya di buku baru 3 saya buat itu while, for, sama do. Nanti ada lagi go to ya, nanti saya tambahkan go to. Nah, coba yang yang udah coba ditampilkan. Terakhir kita ya tampilkan ini. Dites dulu yang min ya, buat yang min. Jangan langsung yang benar. Ulang lagi dulu, tutup dulu. Coba masukin min dulu. Baru yang benarnya ya. Kita cek data yang salah masuk enggak. Nah, itu yang kadang-kadang yang di program itu yang menjadi masalah nanti. Coba. Jadi dibuat dulu yang salah harus ditolak dulu. Baru yang masukin yang benarnya. Coba siapa tadi tuh? Mahesa atau si Teguh tadi? Coba. Jalankan lagi, tapi Teguh ya. Nah, coba dulu ya kan. Bisa ya, Pak? Ini min 5 nggak masuk, min 3 nggak masuk, baru 5 baru gitu. Itu maksudnya ya. Teguh ya. Ya, Pak. Coba Putra sama Mahesa gantian ya. Siapa dulu? Tutup dulu Teguh ya. Mahesa, ya min dulu coba ya. Benar. Coba sekarang Putra. Mahesa ada diganti yang itu ya, ditambahkan sampai pangkat 3 ya, boleh. Nah, ditambahkan juga nggak apa. Nanti bisa dilihat di videonya kalau ingin menambahkan ya. Coba Putra. Udah, Putra coba diinputkan dulu yang itu ya, yang ya data yang salah dulu, baru dimasukkan yang benarnya. Bahwa data yang salah tidak masuk. Kalau data benar doang kita ini, data yang salah kita bisa cek. Iya, Pak. Yang salah share kamu nih, deh. Yang share hasilnya, hasil. Salah, Pak. Ini programnya nih yang kamu share. Close dulu. Yang kamu, Mahesa dulu kali, Pak. Mahesa dulu kali. hah? Ini udah bener, Pak. Tadi saya tambahin yang ini nih, bilangan-bilangan. Yang itunya belum, yang itunya set W-nya belum yang terakhir kamu. Setelah bilang itu set W 15 juga. Setway. Satu lagi ya. Oh, Setelah di itu, sini ya? bukan. Di sini? Bukan, Di ya. sini? Sebelum bilangan ya. Spasi dulu, spasi. Spasi, spasi. Oh, spasi Spasi. setway. Oh, 15 saja Udah, kasih. Pak. 15. Dalam kurung 15. 15. Dalam kurung 15. Dalam Gini, kurung Pak. kayak yang set W yang sebelah. Oh, Set W-nya kan oke, dalam Pak. kurung 15. Kalau yang ini udah Kasih lagi tuh. Jangan pakai spasi set W-nya. setway 15. 15-nya jangan spasi. Jangan spasi. Oh, Pak. Fungsi itu, fungsi soalnya. Nah, di Udah, Pak. belakangnya baru tanda Ini kecil lagi. kakinya, Pak. Tanda kecil 2 kali Nah, juga. begini ya. Nah, spasi setelah 15-nya spasi. Udah nih, Pak. Itu belum. Oh, Tanda kurung oke. baru simpan. Baru simpan. Baru jalankan. Nah, yang kamu jalankan itu hasilnya yang di-share ya. Tadi Oh, Mbak. ini coba share yang itu. Gini, Pak. Harusnya di atasnya ditambahin pangkat gitu ya, Pak? Iya apa enggak? 3 itu kan judulnya yang ini nih. Baris ke-25. Yang mana, Pak? Baris ke-25. Nah, itu kan cuma 3 doang kamu. Oh, di sini. Sebelum slash n, sebelum slash n. Oh, Kamu kan 3 iya. doang tuh, pangkat di situ, pangkat.
Sini ya Pak, Sebelum tambahin sebelum tiganya, pangkat ya Pak. sebelum tiganya kamu kan itu nggak ada itu. Tiga itu dihapus. Tiga yang di kiri, yang tadi bukan itu benar. Tiga yang ini. Ya. Oh ini, Pangkatnya berapa? Pangkat berapa? udah begini Pak. Pangkat berapa? Itu kan pangkat doang Tiga. baru tuh. Oh, pangkatnya yang terakhir Pak, tiganya. Ya, Di sini gitu Pak. ya. Nah, itu dia. Oh. Simpan dulu. Nah, mau jalankan. Oh, kurang ini Pak, kurang jauh ya. Ya spasi aja nanti di spasi. Oh iya Pak, siap. Coba tampilkan, tampilkan hasilmu. Tampilkan Ini lagi. kita nggak lihat nih. Tutup dulu yang ini, tutup dulu baru hasilnya yang di-share. Masukkan dulu yang Mesha dulu salah kali ya. Pak. Masukkan dulu yang salah. Tutup dulu ini. Iya, bentar Pak. Saya tutup dulu nih. Baru Tuh kamu Mesha dulu kali Pak. jalankan. Share hasilnya tadi. Tapi masukin dulu data yang salah ya, Min ya. Untuk mengecek benar data yang salah tidak dihitung gitu loh. Jangan yang benar, jangan langsung benar. Yang salahnya juga dicek bahwa data yang salah tidak diproses. Kalau kita langsung yang benar saja, kita nggak tahu yang salah itu diproses atau tidak gitu loh. Coba. Share. Masukin yang salah dulu Pak. Ya, coba yang salah dulu baru bahwa itu untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak diproses. Kalau langsung yang benar, kita nggak tahu apa yang salah itu juga dihitung nggak, kan Oh. itu masalahnya. Itu gunanya kita cek data yang salah. Walaupun kita nanti datanya jangan salah dong, tapi jika satu saat kita salah menginputkan data, dia tidak masuk, itu tujuannya. Validasi data namanya itu. Jadi data yang masuk, data yang benar saja yang diproses. Itu tujuannya, bahwa yang di atas yang di bawah adalah untuk pengulangan, yang di atas adalah dia akan mengulang salah share kamu. Itu tutup dulu yang tadi, tutup dulu Oh, hasil begini yang Pak. tadi, tutup dulu. Tutup dulu yang tadi baru dijalankan lagi. Ini tutup dulu share-nya. Karena untuk file yang sama ya hanya sekali bisa kamu compile. Kecuali file yang Ya berbeda Pak, kamu siap. compile lagi bisa. Tutup dulu. Nih ya. Share-nya tutup dulu nih share-nya. Ah, udah Pak. Coba. Jadi hasilnya ditutup dulu juga baru kamu compile ulang. Hanya bisa sekali dia ya untuk satu file yang sama. Tapi kalau file yang berbeda Siap Pak. bisa. Umpamanya tadi 43 kamu dengan 42 itu bisa, nggak masalah. Tapi kalau masih file yang sama, kalau udah lewat program dev ini dia hanya satu. Kecuali kamu di folder berapa kali pun nggak masalah. Coba mana share-mu? Belum Coba Pak, kirain saya udah. belum mana, mau nggak tampil kan kelihatan di layarmu itu. Lihat layarnya. Yang kamu tampilkan programnya tadi, bukan hasilnya. Sumber program yang kamu tampilkan. Sekarang tampilkan hasil Iya. programmu. Yang sudah diinputkan. Ya, ini yang tampilkan. Tapi belum muncul ya. Jangan ditutup dulu. Iya. Nah, kan salah tuh. Klik dulu, klik Salah di situ. Pak. Klik dulu. Klik. Di sini. Klik mouse-mu. Mouse-mu klik di situ. Ah, baru masukin lagi. Oh, udah Pak. Ya, ya. Jadi harusnya, oh. Jangan kamu nanti yang pangkat tiganya itu. Kuadrat itu nggak pakai tiga ya. Kuadrat. Iya, pangkat Nah, itu pangkat pangkat nanti dia 3 Pak. spasinya dikurangi, spasinya dikurang. Pakai slash n kamu tadi. Iya, siapa? Ya, cukup. Jadi jangan pakai slash Banyak n ya ada untuk pangkat N-nya tiganya. Pak. Pangkat tiganya jangan setelah slash n, sebelum slash n. Heeh. Ya. Nah, tutup. Iya. Nanti saya hapus Pak. Ya. Siap. Pertanyaan dulu ya ininya. Nah, sampai di sini dulu kita. Nanti kita lanjutkan lagi untuk, nah yang well yang untuk mengecek ini nanti pakai terus ya. Supaya kita tidak memasukkan unsur-unsur yang salah. Jadi mencegah.
Karena namanya input ya bisa saja salah ketik kita kan. Nah, sehingga jika salah dia tidak diproses, dia disuruh lagi kita ulang. Kalau nggak kita batasin, apapun yang kita masukin nanti masuk dia. Nah itu dalam program itu nggak benar. Jadi dia kan bukan apapun data itu data yang benar yang diproses, yang salah nanti kita salah masukin. Harus diulang lagi yang benarnya. Betul ya? Nah, sampai di sini. Boleh nanti kita lanjutkan lagi dengan bentuk pengulangan bentuk lain ya. Nah, tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita hari Kamis ya. Depan. Ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Masih Pak.